Kata jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar, engkau akan sama seperti sekarang. Maka setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, saya akan melawan dua malaikat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengku dimanapun berada, yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dalam kesempatan yang mulia ini, saya akan menceritakan tentang seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bernama Umar bin Khattab. Saya akan mengkisahkan tentang bagaimana ketika Umar bin Khattab ini membentak atau malah justru balik bertanya dengan tegas kepada malaikat Munkar Nakir di dalam kubur. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan ada hikmah, ada yang bisa kita ambil pelajaran di dalam kisah ini. Kalau kita berbicara tentang alam kubur, ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi setiap insan. Tentunya adalah kita yang mengimani hari kemudian. Ya. Karena ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, kita dinanti oleh dua malaikat. Kita pahami bersama bahwa nama malaikat tersebut adalah Munkar dan Nakir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam riwayat bahwa ketika seorang hamba atau seseorang meninggal kemudian dimasukkan ke dalam kubur, maka di sana akan dijumpai atau disambut dengan dua malaikat yang pemarah, yang berwarna hitam biru. Ya, dia bernama Munkar dan Nakir. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di riwayat-riwayat yang lain disampaikan bahwa dia memiliki sifat-sifat yang kejam. Malaikat ini, dua malaikat ini. Dan tidak banyak manusia yang lolos daripada dua malaikat ini. Dan ketika manusia akan setelah berjumpa dengan malaikat ini akan diberikan pertanyaan. Ya, pertanyaannya sering kita pelajari, sering kita baca. Tentu akan menanyakan siapa Tuhan kita, apa agama kita, siapa Nabi kita. Nah, itu yang sering kita dengarkan penjelasan-penjelasan dari guru kita mengenai pertanyaan malaikat ini. Dengku dimanapun berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, di sana ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Ali, ada Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah menceritakan pada saat itu tentang gambaran di dalam kubur bersama Munkar Nakir. Ya, maka spontan Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kehidupan saya dengan kehidupan di dalam kubur saya, dipertanyakan dirinya Umar bin Khattab, apakah saya akan sama dengan keadaan saya saat ini? Kata jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar, engkau akan sama seperti sekarang. Maka setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, saya akan melawan dua malaikat tersebut. Jadi Umar bin Khattab belum meninggal sudah mengeluarkan perkataan bahwa dia akan melawan. Mungkin arti dalam kata melawan ini akan ya akan ketika ditanya akan bertanya balik seperti itu. Dan betul pada saat singkat kisahnya, pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia,
itu diceritakan, diriwayatkan, dikisahkan oleh anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar saat ayahnya meninggal, Umar bin Khattab meninggal, Abdullah bermimpi berjumpa dengan ayahnya Umar bin Khattab. Nah, dalam mimpinya itu ayahnya atau Umar bin Khattab bercerita kepada Abdullah tentang keadaan dia semasa di dalam kubur. Nah, Umar bin Khattab bercerita bahwa saya betul-betul didatangi oleh dua malaikat ini. Kemudian dia menanyakan siapa Tuhan saya, siapa Nabi saya, maka saya jawab, Tuhan saya adalah Allah, Nabi saya adalah Nabi Muhammad. Yang paling luar biasa, dan kau dimanapun berada, saat Umar bin Khattab ditanya, Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu? Maka Umar bin Khattab menjawab, Tuhan saya adalah Allah, Nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab justru balik bertanya. Umar bin Khattab balik bertanya, kalau kalian, siapa Tuhan kalian? Siapa Nabi kalian? Wah, ini yang dua malaikat ini berpandang-pandangan. Ya, Munkar melihat Nakir pun melihat Munkar. Nah, lalu, dan dimanapun berada, lapor ini malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa ini Allah? Dari sekian banyak manusia yang saya dapati, yang saya jumpai di dalam kubur, baru kali ini ada hambamu yang justru balik bertanya, menanyakan Tuhan saya dan Nabi saya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah Umar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah saya dengarkan guru saya menyampaikan bahwa pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada malaikat bahwa kehidupan Umar bin Khattab semasa hidupnya di dunia. Ya, maka setelah Munkar dan Nakir mendengarkan kisah cerita tentang Umar bin Khattab, maka dia ke sana kemudian meninggalkan kembali Umar bin Khattab. Lalu membiarkan Umar bin Khattab tertidur dengan baik, dengan tenang. Dari itu, dengku dimanapun berada, mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Umar bin Khattab ini di dalam kubur. Yang paling penting yang kita perlu garis bawahi di sini adalah kalau kita berbicara tentang alam barzah, alam kubur, maka kita harus mempersiapkan sebaik-baik mungkin amal kebaikan kita semasa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup di dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat sementara, adalah tempat untuk mengambil bekal untuk menuju kepada kampung atau negeri abadi kita, negeri yang kekal kita. Oleh karena itu, setelah kita paham bersama apa yang akan kita hadapi setelah dimasukkan ke dalam kubur, kita akan ditanya siapa Tuhan kita akan ditanya siapa Nabi kita akan ditanya apa kitab kita dan apa kiblat kita. Namun pertanyaan ini tidak akan mudah kita jawab sebagaimana ketika kita ditanya di dunia ini. Walaupun kita pelajari mungkin bertahun-tahun, kita paham, kita tahu apa jawaban dari pertanyaan itu. Namun ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa kama tahyauna tamutunna, bagaimanapun keadaan kebiasaan hidup kita, maka begitulah pada akhir kehidupan kita. Jikalau kita senantiasa mengingat kematian lalu mendekatkan diri kita kepada Allah, menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mudah di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Munkar dan Nakir. Tapi ketika kebiasaan kita melupakan akhirat, kita melupakan kubur, yang akan terjadi ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, yang justru menjauhkan kita kepada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Saya kira cukup, saudara memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.